الحمد لله الذي خلقنا من العدم إلى الوجود وجعلنا الحياة حياة الدنيا بلا خلود ويميتنا بنقلنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة دار البقاء والمورود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الآمر بالجود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السائق إلى خير المقصود وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الموعود فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في جميع الحركات والقعود لتفوزوا بنيل جنته والسلامة من عذابه النار الموقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ثم قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز من اتقى. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Ar-Rahman Sawangan Village yang berbahagia, salah satu media penting dalam perjalanan menuju kehariban Allah adalah takwa yang dijabarkan dalam bentuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala bentuk larangannya. Dan untuk mengawal kelancaran aktivitas takwa dalam menjalankan semua perintah itu, Allah memberikan kekuatan psikis dan fisik memadai berupa sandang, pangan, papan yang diperoleh melalui aktivitas bekerja dengan melakoni berbagai peran berdasar atribut pegawai, baik itu negeri, swasta, pedagang, kuli, baik berposisi sebagai pimpinan, anak buah, dan seterusnya. Dan hasil dari aktivitas bekerja itu akan memberikan nominal variatif searah varian kualitas pekerjaan yang telah ditunaikan. Selanjutnya pemenuhan hajat kemanusiaan akan dipenuhi secara proporsional dari pencapaian finansial yang ada dengan tujuan pokok tugas sebagai hamba Allah dengan beribadah dapat dijalankan. Atas dasar inilah para hadirin, aktivitas bekerja menggapai pundi-pundi finansial pun juga bagian ibadah. Sebagai bagian ibadah, maka unsur-unsur penting atas finansial itu pun menuntut mutlak dibersihkan melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan semisalnya. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawangan Village yang berbahagia, hal yang patut dicermati dengan seksama adalah bahwa hakikat infak dan sedekah merupakan tabungan dan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar isyarat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Al-Baqarah 245. Siapakah atau siapa saja yang mau atau berkenan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, qardhan hasanah, dalam bentuk menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda, dan Allah yang menyempitkan atau melapangkan rezeki, dan hanya kepada Allah lah engkau dikembalikan. Sebagaimana isyarat dalam mukadimah tadi, Allah menyebutkan dalam surat yang sama perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tentu akan dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah SAW berdoa dengan pelipat gandaan yang begitu banyak sampai 750 kali lipat. Itu pun dasarnya adalah karena kita menyadari hakikat hidup di dunia ini adalah sementara waktu untuk menggapai ketujuan pokok, yaitu menuju kehadiran Allah SWT. Semua atribut itu adalah perangkat untuk memperkuat diri kita dalam melaksanakan tugas pokok itu. Dalam tafsir, Umar ibn Khattab mengatakan menginfakkan harta di jalan Allah diibaratkan seperti memberi pinjaman. Jika itu pinjaman, maka pasti akan dikembalikan. Itu pasti, keniscayaan. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika ayat ini turun, Abu Dahda Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apakah benar bahwa Allah itu meminjam kepada kami?" Nabi SAW mengatakan benar. Lalu Abu Dahda serentak spontanitas memegang tangan Rasulullah SAW seraya berbaiat, "Wahai Rasul, saya telah meminjamkan kebun saya kepada Allah." Padahal di kebun itu terdapat 600 pohon kurma. Di dalamnya juga tinggal Umi Dahda dan anak-anaknya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi SAW membagi-bagikan kebun itu kepada beberapa anak yatim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang malaikat berseru, "Siapakah yang pada hari ini bersedia memberi pinjaman dan besok akan mendapatkan kembalian sepenuhnya?" Riwayat lain mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, amanahkanlah hartamu kepadaku. Niscaya tidak ada kekhawatiran harta itu akan terbakar, akan tenggelam atau dicuri, dan aku akan mengembalikannya semuanya kepadamu ketika engkau sangat memerlukannya." Dalam riwayat Jabir, beliau mengatakan bahwa suatu ketika dalam khutbah Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah dari dosa-dosa kalian sebelum engkau semua meninggal, dan bersegeralah mengerjakan amal saleh. Jangan sampai kalian sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sehingga meninggalkan amal soleh. Dan lakukanlah hubungan dengan Allah SWT melalui memperbanyak zikir kepadanya, dan bersedekahlah baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, agar kalian diberi rizki, ditolong, dan diperbaiki keadaan kalian." Riwayat lain mengatakan pada suatu hari kiamat nanti, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya selama belum diputuskan untuk dihisab. Bayangannya adalah ketika kita antri untuk dihisab, di situ kita mendapatkan suasana yang tidak menyenangkan. Sebagaimana kita di area terbuka ada matahari yang menyengat, dan kita bernaung di sebuah naungan. Naungan yang kita jadikan landasan adalah sedekah itu sendiri, yakni pada hari kiamat itu sendiri. Dibayangkan ketika matahari sangat dekat sekali. Sekarang jauh saja seperti ini. Bagaimana kalau kita umpamakan matahari di atas kepala kita? Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, setiap orang yang bersedekah, dalam penjelasan sebuah riwayat tadi melalui tafsir, akan memperoleh naungan sesuai dengan kadar sedekahnya. Seberapa banyak yang diberikan, itulah pinjaman kepada Allah, itulah tabungan kita. Hakikat semua yang kita miliki tidak ada artinya kecuali yang sudah kita berikan kepada Allah atas nama Allah. Walaupun secara de facto nyatanya kita berikan kepada orang-orang yang berhajat. Di sini semakin banyak ia bersedekah, maka semakin banyak pula naungannya, semakin tebal tempat naungan kita. Riwayat lain mengatakan sedekah itu dapat menjauhkan panasnya kubur, dan setiap orang akan memperoleh naungan sedekahnya pada hari kiamat. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sedekah dapat menjauhkan bala. Pada zaman ini, para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang-orang Islam banyak ditimpa bala atau ujian musibah. Ujian ada dua.
ujian musibah dan ujian kenikmatan. Jadi jangan dipandang bahwa namanya bala itu selalu konotasinya adalah negatif. Bisa jadi positif. Kita diberikan rezeki yang melimpah, kurnia yang begitu mensejahterakan kehidupan kita. Itu adalah ujian. Tapi orang-orang Islam saat ini banyak ditimpa bala atau ujian musibah dalam pandangan kasat mata. Untuk itu himbauan memperbanyak sedekah adalah alternatif yang ditawarkan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diusahakan seumur hidup ini akan ditinggalkan. Dan dengan bersedekah harta akan selamat, juga terjaga dari kehancuran, serta bala akan dijauhkan darinya. Jadi semua yang kita upayakan dari terbitnya fajar kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, selanjutnya diiringi seakan-akan tugas pokok itu adalah mencari rezeki, padahal tugas pokok kita adalah mencapai waktu zuhur, mencapai waktu asar, mencapai waktu maghrib, isya, subuh, kembali ke zuhur lagi seperti yang kita lakukan. Itu adalah hakikat hidup, tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada hukum yang mengatakan dalam ketentuan hukum syariat, bila seseorang memiliki harta banyak, tapi kemudian dia berusaha untuk menafkahkan saat menjelang titik nafas yang terakhir akan berhenti, itu disinyalir bahwa dia tidak sadar. Tetapi yang dimaksudkan oleh imbauan syariat adalah saat mana kita masih segar bugar. Karena saat mana nafas ini hendak berakhir di tenggorokan kita, seluruh yang akan kita tinggalkan itu hak orang lain, yaitu haknya ahli waris, bukan hak kita. Tetapi kita justru melanggar aturan hak waris itu dengan mensedekahkan semuanya. Padahal ada aturan main untuk meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang mencukupi, supaya mereka juga bisa berbuat yang sama dengan kita, melaksanakan tugas pokok, yaitu menitahkan atau mentonggakkan, memancangkan tonggak zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah kemudian identitas kita disebut sebagai muslim atau Islam, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa awam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, dan begitu seterusnya. Hadirin yang berbahagia, ada riwayat yang mengatakan bahwa sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan, menjauhkan kemurkaan Allah, menjauhkan dari kematian yang buruk, dan dapat menghilangkan kesombongan serta bangga diri. Kematian yang buruk, semua takdir ada di tangan kita, semua sudah ditulis saat mana kita dilahirkan. Waladatka ummuka ya ibna adam, bagian menangis kita diberikan janji, engkau akan mengarungi kehidupan ini dalam tempo sekian. Dalam tempo sekian engkau mengarungi kehidupan itu, kamu akan kembali kepadaku lagi. Kreasi-kreasi kebaikan harus kita ukir, supaya di kemudian hari semua kreasi itu balik kepada kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tebar, itu yang akan kita hadapi. Inilah kenyataan. Sehingga sedekah itu dapat menghilangkan kesombongan dari diri kita, bahwa semuanya itu fata morgana. Semua yang kita pakai ini akan ditanggalkan semuanya. Tidak ada yang ikut serta bersama kita. Hanya menghormati kita saja. Kita diberikan 5 lapisan bagi laki-laki dan 7 lapis bagi perempuan, untuk kemudian kembali ke hadirat Allah, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum aw minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya aku bangkitkan kembali ke dalam, nanti kelak dibangkitkan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Riwayat lain mengatakan bersedekah dengan sepotong roti. Ini banyak cerita tentang ini, dan fakta di lapangan ada dialami oleh orang-orang yang punya pengalaman spiritual semacam ini. Bersedekah dengan sepotong roti, segenggam korma, atau dengan sesuatu lainnya yang sepele, dan yang dengan sepele itu keperluan orang miskin terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 3 orang ke dalam surganya. Yaitu pertama, pemilik rumah yang menyuruh orang bersedekah. Pemilik rumah yang menyuruh untuk bersedekah. Yang kedua, wanita di rumah yang membuat roti atau yang lainnya untuk disedekahkan. Yang ketiga, pelayan yang memberikan roti atau lainnya kepada orang fakir. Kemudian Nabi SAW bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan pahala kepada pelayan-pelayan kami. Pada suatu ketika Nabi SAW bertanya,
Tentang pertanyaan itu banyak. Satu pertanyaan diantaranya adalah, siapakah orang yang fakir itu? Para sahabat menjawab, yang tidak memiliki harta ya Rasul. Rasulullah bersabda, tidak. Orang yang fakir itu adalah orang yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki harta, tetapi ia tidak mengirimkan sebagian harta itu terlebih dahulu ke akhirat. Pada suatu hari nanti ia akan berdiri dalam keadaan tangannya kosong, padahal ia sangat memerlukannya. Wajarlah kemudian kalau kita tidak memiliki tanggung jawab finansial, tentu kita tidak akan pernah ditanyakan dari mana kamu dapatkan finansial itu. Lalu untuk apa kamu gunakan finansial itu? Kemana lariannya finansial itu? Satu persatu. Sesekali saya merenung, apakah benar bahwa suatu ketika kita akan lama dihisap? Bangun dari tidur, satu ketika kita melakukan gerakan, semua gerakan kita itu akan dipertanyakan. Bahkan ada sebuah riwayat, cerita seorang yang memiliki pengalaman spiritual akan mendapatkan sebagian harta dari orang kaya tersebut kalau dia menemani tinggal di dalam kuburan. Selama 40 hari, datanglah malaikat dalam pengalaman spiritual dia, ditanya, kamu membawa apa kampak? Kampak dari mana? Untuk apa? Hari pertama ditanya terus tentang kampak. Hari kedua sampai hari ke-39 ditanya tentang kampak itu saja. Untuk apa, di mana digunakannya. Akhirnya dia hari ke-40 keluar. Semua orang sudah menunggu. Ini akan mendapatkan harta banyak dari orang yang meninggal. Tapi dia mengatakan tidak. Tidak ada gunanya. Karena saya hanya membawa kampak saja ditanya selama 39 hari. Tentu saja pada hari ke-40 akan ditanya hal yang sama. Demikianlah pertanggungjawaban kita terhadap finansial. Kalau kita memahami hakikat hidup ini adalah perjalanan menuju keharibanya, maka kita akan faham bahwa semua itu Allah dengan sopannya, dengan teguhnya mengatakan ini rezeki yang aku berikan kepadamu, padahal pinjaman dari Allah. Kelak akan diambil, dia yang berhak. Kalau diambil, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah memberikan isyarat-isyarat siapa yang mau meminjamkan kepadaku, padahal itu hakikatnya adalah punya Allah sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah mauidhah, salah satu topik tentang memperbanyak sedekah, kita diingatkan tentang perjalanan hidup kita. Kita tahu seluruh yang kita kumpulkan hakikatnya adalah sementara, pinjaman sementara, titipan ilahi. Kita akan melakukan tausiah-tausiah atau mauidhah yang akan kita teladani, dan kelak dengan teladan ini kita diselamatkan dari ancaman COVID-19 yang terus-menerus bergulir mengelilingi kita, tidak ada hentinya. Kita berdoa kepada Allah dengan seluruh teoritis secara syariat kita pelajari, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang mengatakan bahwa sedekah bagian dari untuk bisa mempersempit musibah, menghilangkan musibah kita. Dan kita di hari ini kita disempitkan dari musibah itu, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita semuanya, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Terutama para hadirin yang hadir di Masjid Bait Rahman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim.